Kota duri, kota minyak ya. Nah, apa kabar Bu Erna? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Andin. Halo, Iya. selamat pagi semua. Nah, ini kayak saya sudah ditemani oleh 3 orang yang benar-benar sudah pecinta sejati red coffee ya. Dan ini memang dan sudah merasakan manfaatnya. Nah, kita akan mulai dulu nih dari testimoni seperti yang saya janjikan kemarin. Ini testimoni tentang promil ya. Jadi Bu Erna itu perjalanannya dengan red coffee itu seru banget deh. Pokoknya ceritanya. Dan lebih enak banget kalau Bu Erna nih yang cerita. Bu Erna, kemarin kenalan dengan red kopinya itu kan awalnya mulai dari malu-malu ya. Malu-malu kayaknya nggak mau deh gitu ya, apalagi kopi ini katanya agak-agak identik dengan yang begituan. Nah, kita cerita akhirnya kenapa akhirnya mau coba red kopi. Silakan Bu Erna. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, sahabat FP semua. Saya coba untuk cerita pengalaman saya menggunakan red coffee dan alhamdulillah sampai sekarang juga tetap Nah, di awal saat itu mungkin Allah sayang pada saya diberi cobaan saat itu kena stroke awalnya. Dan kebetulan itu juga pengantin baru. Nah, ada teman yang nyaranin minumlah red coffee, insya Allah bisa membantu untuk penyembuhan, mengaktifkan saraf-saraf yang bermasalah saat itu. Tapi karena saya situasinya saat itu tuh pengantin baru dan red coffee identik dengan benar-benar untuk pasangan suami istri yang di kamar lah, yang begitulah gitu. Jadi saya ya malu untuk menggunakan red coffee saat itu gitu. Jadi setiap saya bertanya tentang red coffee, pasti teman-teman yang pada tahu manfaat dari red coffee, ini kan sebenarnya plusnya gitu loh. Manfaat red coffee ini kan sangat banyak, bukan hanya untuk itu, tapi itu diberikan plus bagi pasangan suami istri gitu. Lebih bisa ya ibaratnya kayak pengantin baru. Nah situasinya saat itu kan saya pengantin baru nih gitu. Masa saya menggunakan red coffee gitu, itu jadi malunya. Tapi ya alhamdulillah bertahan dengan rasa malunya kurang lebih 1,5 tahun menderita stroke-nya. Akhirnya kakak maksain, udah coba deh gitu. Sedangkan yang belum hamil 12 tahun aja bisa alhamdulillah positif. Terus ada juga yang kakek-kakek yang katanya yang kena stroke udah bisa duduk, udah walaupun belum bisa berjalan gitu kan. Nah masa Erna yang muda nggak mau gitu kan? Apakah Erna bisa hanya istilahnya tuh hanya masa muda Erna tuh harus kondisi seperti ini gitu kan? Di situ tuh rasanya tuh nyes gitu kan. Jadi ya akhirnya Erna memutuskan untuk mencoba red coffee dengan menutup telinga dan menutup muka. Jadi akhirnya Erna konsumsi red coffee di awal itu set. Setelah Erna konsumsi, alhamdulillah mulai bereaksi 2-3 kali minum, alhamdulillah saraf-saraf mulai aktif. Yang saat itu kan sebelah kiri nih yang bermasalah. Alhamdulillah bisa mulai aktif karena juga udah bisa mulai duduk gitu, udah kuat walaupun dibantu didudukin gitu kan, alhamdulillah udah bisa. Nah berjalannya waktu, alhamdulillah semua permasalahan sarafnya sudah aktif, stroke-nya juga udah mendingan. Erna bisa berjalan walaupun masih menggunakan tongkat yang kecil gitu. Akhirnya itu, nah terpikir oleh kami itu menggunakan red coffee untuk promil, karena memang udah banyak dengar di luar sana kalau red coffee juga bisa untuk promil.
Nah, saat itu saya sepakat bersama suami untuk mencoba menggunakan red coffee untuk program promilnya. Alhamdulillah setelah 8 bulan mengkonsumsi red coffee, masalah stroke teratasi, dan masalah suami istri juga alhamdulillah semakin mesra ya gitu. Maaf-maafnya mungkin kalau kita perempuan nih gitu, apalagi di usia yang udah di atas 30, itu yang saya rasakan pribadi. Jadi biasanya kalau perempuan sama laki-laki ini beda ya, karena bagi wanita sebenarnya berhubungan itu saat itu hanya sebatas kewajiban. Jadi memenuhi kewajiban untuk suami gitu, kewajiban suami. Nah, setelah beberapa kali minum red coffee, itu bukan hanya sekedar itu tuh kewajiban gitu, tapi itu kebutuhan loh gitu. Jadi akhirnya hubungan suami istri itu semakin mesra dan semakin ini. Nah, saya juga melakukan promil selain minum red coffee juga kebetulan saya orang kesehatan, saya bidan, saya mengatur jadwal masa kesuburan, baik itu suami ataupun saya gitu kan. Nah, jadi menjaga benar-benar kualitas. Nah, red coffee bukan hanya untuk wanita, bukan hanya reproduksi wanita yang diperbaiki, tapi juga memperbaiki reproduksi laki-laki. Jadi sebenarnya tingkat infertil itu kan adanya di laki-laki. Nah, alhamdulillah masalah di laki-laki juga bisa teratasi. Kualitas spermanya juga lebih bagus. Volume spermanya juga lebih oke gitu, lebih banyak gitu. Jadi untuk terjadinya pembuahan semua itu harus klop. Jadi nggak hanya kita di perempuan aja yang benar-benar subur gitu. Nah, laki-lakinya juga. Karena suaranya bisa dikencengin lagi, teman-teman bilang kurang dengar gitu. Oh, Suaranya lebih di loudkan lagi, lebih digedein lagi. Silakan. Ya, red coffee ini tidak hanya mengatasi masalah reproduksi wanita, tapi juga mengatasi masalah reproduksi laki-laki, yaitu memperbaiki jumlah sperma, memperbaiki kekentalan sperma. Jadi bagi yang ejakulasi ini juga bisa, bagi yang ini spermanya encer atau volumenya yang kurang gitu, itu juga bisa, alhamdulillah gitu. Karena terjadinya pembuahan itu harus klop kedua-duanya. Nyambung Antara lagi. yang perempuan, sel telur perempuan dan alhamdulillah bulan pertama program promil dengan red coffee itu belum membuahi hasil karena mungkin tidak dibantu juga dengan memperbaiki makanan atau jadwal masa yang belum berkecukupan. Tapi di bulan kedua dan bulan ketiga, alhamdulillah saya atur lagi dengan minum red coffee-nya 2 kali sehari dan di waktu yang benar-benar bersamaan, seperti minum antibiotik kalau di ini di medisnya, Bu. Jadi di situ saya minum 2 kali sehari di jam yang sama. Dan saat itu saya belum punya ilmunya, jam yang baik atau jam yang bagus untuk minum red coffee. Tapi alhamdulillah saya minum pada waktu yang tepat. Begitu juga suami. Alhamdulillah bulan ketiga program kami membuahkan hasil dan garis 2 positif. Itu Bu Andi. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi udah Alhamdulillah. dari stroke, kemudian kenalan dengan red coffee, masih malu-malu ya, terus akhirnya tetap coba. Ya mungkin karena dipikir identiknya kalau red coffee itu obat kuat kali, jadi dipikir jadi kayak tabu banget digunain, padahal sebenarnya banyak banget manfaatnya.
Nah, ini menarik nih, Mbak Erna masih akan bersama kita dan teman-teman nanti Pak Hafid akan ngebahas kok bisa sih stroke bisa dengan red coffee, promil bisa dengan red coffee, bikin makin mesra juga dengan red coffee. Nanti Pak Hafid akan jelaskan kenapanya.